ada orang yang breakout, Iya. terus ngakunya karena MS Glow. Saya langsung japri, saya sendiri. Oh. Kalau Pak Tom sendiri nanya balik ya, Iya, sekali-sekali iya, ya. Pak Tom tuh percaya nggak kita bisnisnya dari nol? Dulu Rani sekali endorse tahun 2014 itu Inul, misalnya atau Ivan Gunawan, sekali endorse yang ngecek bisa 10.000 Pak Tom. Teman-teman, kalau kita berbisnis, pasti ada suka dukanya, pasti ada strateginya. Tapi untuk membuat bisnis yang benar-benar masif perkembangannya, tidak terlalu banyak. Nah, ini enaknya hari ini kita akan ketemu dengan Rani. Apa kabar? Kabar baik. Beliau ini wanita yang inspiratif, bisnisnya berkembang luar biasa, banyak unit bisnisnya. Jadi kita pengen dengar kira-kira apa sih yang bisa membuat MS Glow Urban Company benar-benar berkembang luar biasa. Rani, nggak perlu perkenalan lagi. Nggak perlu perkenalan lagi. Nggak perlu perkenalan lagi. Karena semua orang udah tahu MS Glow siapa, bagaimana MS Glow bisa berkembang. Tapi kalau boleh cerita suka duka mengembangkan sebuah bisnis dari nol. Jadi dulu nolnya tuh gimana sih? Karena banyak orang yang taunya MS Glow sudah gede. Iya. Nah, ceritain dong. Nah, kalau Pak Tom sendiri nanya balik ya, Iya, sekali-sekali iya, ya. Pak Tom tuh percaya nggak kita bisnisnya dari nol? Nggak percaya? Nggak percaya. Nggak percaya. Dan teman-teman juga pada nggak percaya, Nggak percaya. kan? Banyak yang nggak percaya sih Pak Tom. Kalau kita benar-benar bisnis itu bener nggak sih dari nol? Siapa sih di baliknya? Kan sebenarnya itu pertanyaan orang-orang kan. Kenapa bisa MS Glow bisa semasif seperti ini sekarang dan banyak dikenal banyak orang? Nah, itu tuh sebenarnya banyak pertanyaan orang yang belum kita publish sampai sekarang. Siapa sih sebenarnya MS Glow ini, ya kan? Jadi kalau misalnya dibilang perjalanannya dari nol ya, Pak Tom tidak percaya ya. Jadi kita buka-bukaan aja, buka-bukaan aja ya kan, santai-santai. Karena memang core bisnis kita dari Urban sendiri MS Glow ya. Sebelum ada MS Glow, sebenarnya kita sudah bisnis, saya sendiri sama suami bisnis dari tahun 2008. Jadi 2008 tuh sampai sekarang ada sekitar 14 tahun ya. Kan dulu impor baju. Jualannya melalui web, itu kita pakai zaman itu udah jadi Google Ads. Google Ads-nya udah pakai PayPal ya, nggak pakai kartu kredit ya? Nggak punya. Nggak punya. Ya. Jadi pada saat Western Union udah ada kan, zaman itu kita ke bank, pakai Western Union, pakai belanja ke Cina, kirim ke Indonesia, baru kita koin. Memang melekat di orang tua. Dulu memang orang tua sampai detik ini juga akhirnya sebelum memang ke pengobatan kan orang tua sensei ya. Jadi memang beliau bisnis dari dulu gitu. Jadi nular bisnisnya ke kita. Memang hobinya jualan Pak Tom. Jadi berkembangnya waktu 2008 itu sambil kuliah, karena kan biaya kuliah juga susah. Akhirnya aku dapat beasiswa. Memang dari pertama kali kuliah 2006 udah dapat. Jadi kita berpikir nih, uang ini mau diapain nih, gitu loh. Oh, pakai uang beasiswa dipakai buat bisnis. Pada zaman itu kan baru-baru BlackBerry keluar kan. Kayaknya Rani tuh suka banget elektronik, Pak Tom. Jadi suka beli, terus akhirnya dijualin BlackBerry ke teman-teman. Jadi beli, nih dijualin ke teman-teman. Dapat untung kan, akhirnya jualan baju juga. Suka belanja, terus ya saya kita jualin ke teman-teman. Jadi sama jualan pre-love juga. Jadi ada yang bekas kita jualin juga. Jadi muter-muter di sana sih, akhirnya. Namanya kan kita masih muda ya, nggak ada tanggungan. Itu tuh dapat jualan ya habis, jualan habis, ya kan? Ya dapat seneng, happy, belanja apa habis lagi. Nah akhirnya sampai kita tamat 2010, saya keterima di Bank BUMN. Nah di sana lah kita belajar manajemen semuanya ya, karena dulu punya pimpinan juga baik banget. Jadi dulu pimpinan saya itu ngasih banyak wewenang ke kita, maksudnya ngasih tugas, dan kita jalanin, jadi banyak taunya. Jadi banyak kerjaan yang dikasih gitu? Bukan wewenang ya, tapi kerjaan yang dikasih. Bukan wewenang? Bukan kerjaan. Banyak kerjaan dikasih, dari pengaturan, dari manajemen, dari kita buka sebuah kantor, terus peti cashnya kita suruh ngatur, terus zaman-zaman dulu pajak, karena kan kita kas kecil ya, kantor kas kecil ya, jadi pajak tuh juga kita ngurusin sendiri. Jadi benar-benar di sana tuh belajar banget sih. Apalagi Rani sebelumnya marketing, Pak Tom. Jadi dari marketing ke operasional itu berjalan, dari marketing ada tiga tahun, baru kita ke customer service, tapi ngurusin operasional juga. Jadi cukup lama juga ya. Di marketing menjadi banker tuh udah cukup lama ya. 5 tahun sih sebelum 5 tahun sebagai banker.
Jadi pada saat banker juga, karena memang kebutuhan makin banyak, mulailah jualan kosmetik Pak Tom. Jadi sebenarnya jualan kosmetik itu bukan baru-baru, tapi sudah tahun 2014. Brand pertama yang dijual sudah punya MS Glow? Orang. Oh, punya orang. Iya, jadi reseller aja. Jadi awalnya jadi reseller? Jadi reseller. Oke. Jadi memang nggak punya brand, karena itu udah kesalahan, jangan sampai kita punya brand dulu baru cari market, ya kan? Bener nggak? Akhirnya kita punya market sendiri, punya reseller juga dari reseller. Saya reseller, saya juga reseller juga. Nama brandnya apa dulu? Masih ingat? Dulu nama brandnya Cantik Skincare. Cantik Skincare. Tapi karena memang itu ada banyak permasalahannya, nanti kita bahas bagaimana caranya kita biar bisnis itu tetap lancar, ada masalahnya kan? Pasti. Jadi dari brand itu akhirnya berkembang menjadi MS Glow. Nah brand tersebut saya juga disuplai sama Mbak Sandi. Oke. Jadi Mbak Sandi nyuplai ke Rani di Bali ya, saya jualan dan buka jaringan reseller. Market pertamanya berarti Bali? Market terbesarnya Jawa Timur. Oh Jawa Timur. Dan saya dulu buka distributor Jawa Timur paling besar di seluruh Indonesia. Oke. Karena beliau ngambil marketnya tuh ibu-ibu TNI. Ibu-ibu TNI yang Bayangkara ya. Bayangkara. Jadi ibu-ibu TNI Bayangkara mereka jualan MS Glow. Oke. Itu market besarnya MS Glow. Sampai di titik MS Glow di tahun 2019 sebelum corona itu masih yang biasa aja. Masih biasa aja. Masih naik terus, berkembang terus tapi tidak signifikan. Nah, mulai tahun 2020 awal corona, founder-founder muncul semua ke sosial media. Mbak Sandi muncul, Mas Gilang muncul, kita juga muncul, baru akhirnya MS Glow benar-benar dikenal sama orang. Oke. Padahal sebelumnya memang kita perjalanannya memang dari sebelumnya panjang. Oke. Perjalanan kita panjang, terus akhirnya bisa MS Glow sebesar ini. Oke. Dari perjalanan tersebut memang banyak lika-likunya sih Pak. Maksudnya nggak semuanya bisnis itu pasti mulus ya. Nggak semuanya tiba-tiba naik terus ya kan, nggak mungkin. Jadi memang banyak nanti pelajaran yang mungkin bisa teman-teman petik di branding dan personal branding sebenarnya. Branding dan personal branding. Oke. Saya mau dengar cerita tentang pas ketemu Mbak Sandy di mana? Oke. Jadi karena dulu saya cari skincare itu di Instagram. Jadi saya dulu tuh suka gonta-ganti skincare Pak Tom. Suka gonta-ganti, akhirnya saya nemu nih akunnya. Jadi saya cari akun yang jualan skincare. Kayak banyak nih deh, kayak bagus nih deh skincare-nya, saya jualan deh. Pada saat itu memang belum ada reseller ya. Oke. Jadi saya pakai nih skincare-nya bagus. Terus saya jualin ke teman-teman mandiri, bank-bank ya, teman-teman bank ya. Dan saya dapat slot iklan untuk teman-teman di bank ini, dapat iklan nih di majalahnya. Free. Nah saya pertama kali ngejual produk itu melewat iklan di majalah yang free itu. Majalah Mandiri itu majalah itu ya, majalah internal ya? Majalah internal. Oh, itu dikasih ke customer juga kan? Majalah itu? Tapi saya nggak paham sih. Tapi itu secara internal itu gratis buat pegawai untuk iklan. Nah jadi iklan saya pertama itu di majalah itu. Akhirnya banyak teman-teman cabang lain. Zaman itu BBM ya? Iya. BBM-in saya, mau dong bener kayak gitu. Zaman itu kan memang belum terlalu banyak yang iklan skincare. Betul. Zaman itu ya Pak Tom, maksudnya 2014 tuh belum terlalu banyak yang iklan skincare. Akhirnya karena rame nih yang beli nih, akhirnya saya ketemu Mbak Sandy. Oke. Awalnya belum ketemu sama sekali, belum ketemu beliau. Jadi hanya pembeli sama reseller gitu ya? Saya beli deh barangmu, aku jualin ya gitu. Akhirnya secara masif nih, akhirnya saya endorse. Itu nama brandnya apa waktu itu? Belum ada brand? Belum ada brand, masih nge-label sendiri. Masih label sendiri? Iya masih. Cantik gitu? Masih cantik, label sendiri. Pokoknya ya namanya perjalanan ya gitu loh. Maksudnya akhirnya kita dengan endorse. Sistem endorse. Belum awalnya kan belum mengerti kan. Betul. Gimana cara kita marketing. Tapi sebelumnya kan karena kita sudah main di sosial media itu udah lama Pak. 2008 dan sebelumnya sudah paham lah gitu loh. Cuman kita mau endorse kemana nih marketnya ini gitu loh. Jadi pada saat itu kita ngelihat nih kalau yang pakai krim wajah itu udah pasti cenderung ke CD. Menengah ke bawah ya kan. Dengan kondisinya seperti ini. Akhirnya saya cari dulu pertama kali endorse adalah artis dangdut. Siapa yang di endorse pertama kali? Inul. Sama Ivan Gunawan. Wow. Itu endorse kita pertama kali. Pertama kali kita nge-endorse zaman itu cuma 2 jutaan ya harganya ya. Itu impact-nya luar biasa. Jadi teman-teman kalau nggak percaya modal 3 juta Pak.
itu dalam beberapa bulan udah ratusan juta, ikut grup juga, grup endorse, punya duit, kita nggak pakai apa, tapi pakai marketing. Uang pakai marketing, punya uang pakai marketing. Berarti semua keuntungan dipakai buat endorse? Nggak semua. Gitu? Oh enggak? Semua. Kan pakai tambah modal lagi. Tambah modal? Tambah modal lagi kan banyak yang order kan? Iya. Jadi kita harus ready stock kan. Kalau sebelumnya masih PO, tunggu ya, sabar ya, mereka udah bayar kan. Jadi memang reseller itu pada saat itu memang banyak ibu-ibu yang baru pakai sosial media. I see. Baru pakai sosial media dan mereka ngelihat, oh aku mau dong krimnya juga bagus, kualitasnya juga bagus kan. Karena memang kualitas buat orang repeat. Tanpa dipungkiri MS itu sampai sekarang memang paling bagus kualitasnya. Bagus kualitasnya ya. Karena kenapa? Masanya memang penjualnya paling banyak gitu loh. Tanpa dipungkiri ya, MS itu the best sih skincare-nya sampai detik ini. Nah pada saat itu akhirnya modal berkumpul, Pak Tom, akhirnya kita bilang, yuk kita legalitasnya dibenerin. Kalau kita mulai bisnis tanpa legalitas itu kacau banget. Kacau banget ya. Itu kita nggak ngerti kan, karena kita bertumbuhnya mulai dari nol. Kita tidak ada persiapan untuk buat CV, PT atau apa, kita nggak ngerti. Karena jualnya benar jual beli, dagang, bisnis. Iya. Aku tuh seorang pedagang, bukan pembisnis awalnya kan. Jadi akhirnya legalitas kita benerin, akhirnya kita buat MS. Kalau masalah paling serius tuh memang legalitas. Antara legalitas perusahaan, terus produknya sendiri, itu harus konsentrasi buat teman-teman yang mau berbisnis. Apakah produknya teman-teman sudah BPOM, sudah halal, karena kalau tidak itu menyebab bom waktu suatu saat nanti. Itu bener loh, karena itu pengalaman kita sekali pada saat kita mulai berbisnis. Kadang-kadang kita nggak tahu bisnis itu akan berkembang pesat ya, Pak Tom. Betul. Kita pikir kecil-kecilan lah, nggak ada yang tahu. Sambilan gitu. Sambilan itu, kata-kata sambilan itu bisa menjadi yang sangat luar biasa. Betul. Loh. Karena sambilan, Pak Tom. Betul. Saya sambilan kerja di bank, pulang saya kerja, saya ke kantor. Packing, jualan setelah kerja ya? Kalau dulu belum ramai, baru-baru belum MS dulu ya. Saya sambil kalau nggak ada customer, nasabah, saya di komputer balesin chat. BBM itu. Jadi belum ada karyawan juga ya? Belum ada karyawan, terus balesin chat kadang-kadang, terus habis itu saya copy ke email. Jadi suami di rumah udah nungguin. Oh gitu, jadi dari dulu udah ada support ya berdua ya? Suami dari kuliah. Oh wow. Suami itu dari kuliah supportnya, pengambilan barang dari Guangzhou, Cina, pokoknya ready in di Indonesia. Kita nggak paham regulasinya, yang penting suami udah urusin. Akhirnya juga waktu produk skincare juga sama, kita chat, misalnya chat dengan customer, terus deal mereka kita lempar ke email di rumah udah siap untuk print, dan suami packing. I see. Kita di kantor biasa aja, nggak seolah-olah kerja ya kan, curi waktu ya Pak. Maaf ya, nggak ngajarin ya, curi waktu. Jadi seperti itu. Akhirnya berjalannya waktu kan karena makin besar ya Pak Tom ya. Kita pada saat itu udah rekrut pegawai juga Pak Tom buat kurir. Jadi permasalahan di Bali pada saat itu memang banyak yang punya rekening. Jadi rekening ibu-ibu kan di 2014 itu kan banyak yang belum ada rekening, belum bisa transfer. Jadi kita punya kurir zaman itu buat distribusi kita. Nah di Bali juga kendalanya seperti itu dulu. Pertama kali kita jual online, banyak ibu-ibu rumah tangga yang nggak punya rekening ya Pak Tom. Jadi kita siapin kurir juga buat distribusinya. Dan ada juga ternyata ibu-ibu yang pengen jadi reseller awal-awal. Mbak Rani, aku cocok nih, boleh nggak aku ikut jualan? Karena produknya bagus. Terus akhirnya ada 1-2 orang jualan produk Rani, dan itu tuh cepet banget menyebarnya Pak Tom. Karena dari mulut ke mulut. Dari mulut ke mulut, zaman itu tuh bener-bener yang dari mulut ke mulut buat testimoni tuh keren banget. Ibu-ibu, terus ada yang dari luar Bali juga, banyak gabung. Mbak, aku mau dong jualan, karena aku pakai produknya bagus. Itu awal kita membentuk reseller. So, jadi kalau saya mundur ke produk, gimana bisa mendapatkan krim yang kualitasnya bagus? Nah itu, kita tuh harus coba dulu. Dan kita sendiri berarti berapa kali tuh gagal tuh muka gara-gara? Sering banget, karena ini jatuh cinta yang terakhir. Ini yang terakhir, ini cocok banget gitu ya? Ini cocok banget dan bagus banget pada saat itu ya kan. Ini jatuh cinta yang terakhir. Tapi karena produk ini kan belum ada pabrik kan waktu itu? Belum ada pabrik. Masih maklon ya? Masih maklon, dan masih Mbak Siani kirim ke kita. Jadi memang
pada saat itu banyak yang mau, akhirnya menjual produknya ini, produksinya juga makin banyak kan. Iya. Nah, sejalannya produksi makin banyak, akhirnya kita memutuskan berdua akhirnya buat MS Glow MS itu. Glow. Yuk kita serius yuk gitu. Kan omset juga udah gede ya. Iya. Yuk kita serius yuk, dan keseriusan saya juga akhirnya saya resign dari bank. Karena kan nggak bisa kita dua ya cabang kan Pak Tom. Pada saat itu akhirnya kita bikin MS Glow berdua. Apa arti nama MS Glow? Kalau misalnya teman-teman tahu arti namanya, kalau zaman dulu pertama kali sebelum MS Glow itu kita masih berpikir ya namanya apa ya biar cakep ya. Namanya ini ya, ini udah punya paten. Ini akhirnya terbentuklah namanya, yuk kita pakai nama berdua kayak gitu. Akhirnya saya sama Mbak Sandy memutuskan ayo kita nama berdua kita pakai buat si MS Glow ini. Itu sebenarnya kenapa MS Glow tuh bisa hadir. Dan itu pun saya ketemu Mbak Sandy tuh memang melalui BBM. Jadi nggak pernah ketemu selama 2 tahun, akhirnya ketemu. Wow. Gitu. Memang jodoh ya. Jodoh. Tapi partner bisnis itu memang jodoh sih. Maksudnya sejalannya MS Glow bisa sebesar ini dan bisa bermanfaat buat ibu-ibu kan. Kita kan memang fokus kita bukan cuma menguntungkan buat kita Pak Tom. Kita kan harus memikirkan reseller di bawah kita. Ini gimana reseller nih? Kalau ada isu apa, MS Glow gimana ya resellernya. Jadi kita nggak memikirkan gimana omset kita, tapi reseller kita. Mereka bisa nggak sih bertahan, mereka mampu nggak sih bertahan, mereka dapat income nggak sih dari MS Glow. Jadi kita memang konsen dari awal sampai sekarang tuh reseller. Jadi sekarang dari produk, kualitas produk, lalu partner, ketemu partner yang tepat, itu sudah tepat. Pernah ada konflik nggak dengan bisnis partner? Bisnis partner, konflik itu sebenarnya ya antara kita sering komunikasi aja sebenarnya. Kita kan kalau misalnya sama keluarga aja kita bisa berantem ya Pak Tom. Ibu aja bisa, apalagi sama partner. Cuman kita memang harus komunikasi dengan baik. Itu aja poinnya buat teman-teman yang punya partner. Komunikasi itu sangat wajib ya. Apakah kita punya ide apa, mereka punya ide apa, itu benar-benar kita harus cari jalan tengahnya. Karena komunikasi itu salah satu goals-nya kalau teman-teman punya partner. Tanpa komunikasi yang baik kita memang agak susah. Jadi memang suami juga antara suami dan suami itu komunikasinya baik. Saya kalau ada masalah sama Mbak Sandy udah kita langsung kelarin. Ini gimana gitu. Seperti itu. So dari relationship bisnis ini berarti awalnya memang Rani benar-benar fokus ke jualan, Sandy yang memproduksi. Berarti Sandy juga ada jualan dong? Ada jualan juga. Pertama kali ke kita. Maksudnya kan dia jualan di sosial media. Akhirnya kita ketemunya Mbak Sandy itu di sosial media. Berarti dia udah jualan duluan, terus ketemu. Udah jualan. Lalu kemudian serius bareng-bareng. Nah, kemudian pas serius bareng-bareng itu di revenue berapa? Serius bareng-bareng kan mulai MS Glow dari nol. Dari nol? Dari MS Glow jadi pas kita buat brand baru pas buat brand baru itu udah omset berapa gitu ya? Apa omset berapa? Jadi omsetnya pada saat itu nggak detail ya karena itu masih dagang ya Pak Tom. Dagang. Tapi di rekening sudah ada 1 miliaran. Jadi dengan modal itu membuka MS Glow. Membuka gitu MS Glow. Karena pada saat itu Macron tanya, lu punya duit berapa? Iya kan? Lu punya duit segini nggak? Kalau punya duit segini baru bisa produksi. Ya, zaman itu udah punya uang. Dan itu hanya satu produk, Bu. 1 M itu berarti profit dan cash flow. 1 M itu benar-benar hanya satu produk itu aja ya? Satu krim itu aja ya? Iya, wajah itu, krim wajah itu. Yang paling laku. Nah itu tuh uang yang diem bukan modal ya. Bukan modal ya, betul. Itu uang dari untungnya Pak Tom. Untungnya, betul. Itu cash flow, betul. Saya pindahin, aku punya uang segini nih gitu. Jadinya berani buat kita maklon. Maklon nih ke orang karena kita udah punya siapa kita harus jual nih gitu loh. Dan mereka udah ada permintaan Pak Tom. Betul, jadi udah marketnya udah ada ininya dan udah ada permintaan. Udah ada permintaan. Nah pada saat membuka resmi membuka MS Glow, lalu yang membuat MS Glow booming itu apa? Yang membuat MS Glow booming itu sebenarnya ya, yang paling booming itu sebenarnya kan memang sebelum booming itu memang kita sudah punya jaringan Pak Tom. Jaringan kita tuh ini banyak di wilayah-wilayah terpencil ya Pak Tom ya, karena memang pakai sistemnya reseller. Kenapa MS Glow bisa booming? Karena memang Mbak Sandy sama Mas Gilang naik ke atas personal brandingnya. Personal brandingnya. Personal branding beliau yang akhirnya banyak juga yang tahu MS Glow. Ya kan, akhirnya MS Glow bisa dikenal banyak orang dan banyak yang
pakai juga, apalagi pada saat pandemi. Banyak ibu-ibu yang dirumahkan, akhirnya mereka jualan MS Glow. Sebenarnya kenapa MS Glow bisa booming 2020, 2000 sampai 2022 ya, 2021 sekarang ya. Karena banyak yang dirumahkan itu Pak Tom. Akhirnya mereka dari kita punya 20.000 reseller ya, bisa 120.000 reseller. Bisa naiknya. Jadi sekarang 120.000 reseller. 120.000 reseller kita punya. Itu naiknya sangat signifikan. Pak Tom bayangkan aja kalau satu reseller belanja 300.000 aja. Kali 120.000 berapa total nilainya? Kan nggak mungkin beli satu produk loh ya. Betul. Reseller udah pasti belinya. Apalagi sekarang sudah paket ya. Paket sama SK. Sama banyak ada produknya. Banyak produk ya. Ada rambut, ada kosmetik, ada produk anak yang Pak Tom juga teman-teman pakai ya kan. Jadi banyak produknya. Jadi kan nggak mungkin reseller beli satu produk. Tapi kali aja sebenarnya bagaimana cara MS Glow bisa make money, ini gara-gara reseller sendiri. Sebenarnya mereka bisa kasih kita modal dulu dan kita bisa putaran dulu gitu. Dan saya sukanya adalah anak saya itu banyak pakai krim, dan anak saya itu alergi. Pakai MS Kit bagus. Pakai MS Kit nggak ada masalah. Jadi itu pun gara-gara kita pergi ke Bali, salah satu driver saya, istrinya kan dirumahkan. Terus gara-gara dirumahkan, bener jualan MS Glow. Terus karena kita main di pantai, main di mana, terus Pak Tom anak-anaknya ini ya pakai lotion apa? Kita biasa pakai Cetaphil, tapi kadang-kadang entah gimana suka ada masalah gitu. Cobain ini, dicoba cocok. Itu bener tuh. Pas pandemi kita kan 2 bulan di sini nih. Jadi pandemi itu kita di Bali 2 bulan. 2 bulan sama anak-anak. Udah kita kerja dari Bali. Terus ya sering ketemu sama banyak orang. Terus dikasih MS Kits. Ya udah akhirnya jadi langganan. Jadi sebenarnya kenapa MS Glow bisa booming ya seperti itu jalan ceritanya. Jadi quality-nya itu yang memang dijaga banget ya. Kualitasnya memang dijaga, walaupun memang namanya cocok-cocokan ya Pak Tom ya kan. Kulit orang, setiap orang beda-beda ya. Cuman MS Glow memang kita developnya sendiri. Jadi pabrik sudah sendiri, karena kita sudah ada modal ya buat pabrik sendiri. Akhirnya kita investasi pertama kita bukan di mana-mana, tapi di pabrik. Kita benar-benar investasi di pabrik dulu sama R&D-nya, yang lainnya juga. Karena di sana tolak ukur kita buat kita bisa lebih lagi daripada sebelumnya ya kan. Pabrik itu investasi kita yang benar-benar yang kita pada saat itu tepat sih, karena kita bisa nge-push, karena pabrik sendiri kan. Kalau pabrik orang nunggu, tolong dong, nggak bisa. Antri ya, apalagi semua juga jualan gitu kan. Apalagi mereka punya list banyak ya kan. Dan kalau pabrik sendiri kita juga jaga formulasinya kita sendiri. Itu paling penting ya di antara semuanya. Dah akhirnya berjalannya waktu ya MS Glow bisa seperti ini. Jadi kalau dibilang MS Glow itu bisa sebesar ini ya berkat reseller. Karena tanpa reseller nggak bisa Pak Tom. Karena reseller tolak ukur kita. Gitu. Gimana sih cara jagain reseller? Nah banyak sih tips jagain reseller. Terutama kita memang harus selain royal kepada mereka, kita kasih trust lah kepada mereka. Mereka juga kepercayaan ini sangat penting ya buat teman-teman ya dan reseller terutama. Jadi kalau kita nggak bisa memberikan trust terhadap reseller tuh juga nggak mungkin bisa ya. Jadi kalau reseller sudah trust terhadap kita, produknya kita oke, mereka terima juga oke, terus tidak ada wan prestasi dan lain-lain, udah pasti bagus ya. Reseller tuh cuman butuh touch dan trust aja. Dua itu. Saya pernah dapat sebaran dan ini kelihatannya cukup masif. Yaitu ada orang yang breakout, terus ngakunya karena MS Glow. Pernah dengar ceritanya? Pernah dengar ya? Pernah dengar. Itu gimana tuh? Kalau sejatinya ya, kalau produk itu udah pasti kan cocok-cocokan. Satu lagi, cocok-cocokan kita cocok, belum tentu Pak Tom cocok. Pak Tom juga cocok, belum tentu kita itu. Makanya dari sana mungkin lebih hati-hati dan lebih nggak boleh ikut-ikutan juga tren. Pada saat kita memang cocok produk tersebut, kita pakai.
Tapi pada saat enggak ya berhentikan. Tapi pada saat kita cocok, jangan pindah ke lain hati. Iya. Ya kan? Pada saat pindah ke lain hati. Jangan coba-coba gitu ya. Jangan coba-coba. Kita belum tentu cocok dengan produk ini yang mengakibatkan produk ini. Padahal sebenarnya kita sebelumnya pakai yang lain, kita ganti mungkin produknya dari yang lain. Atau memang produk kita sendiri. Kita harus lebih ke risetnya. Pada saat itu memang MS Glow banyak banget komplainannya. Akhirnya kita sebagai manajemen juga, yuk kita berbenah. Kita cari tahu apakah benar-benar produk kita apa enggak. Dan selain itu memang kita harus benerin lagi formulasinya yang tepat terhadap kulit dan lain-lain. Karena walaupun itu kita nggak boleh berpikiran negatif ya Pak Tom. Maksudnya betul. Apakah itu dibuat apa enggak, saya nggak berpikir. Mau itu dibuat, mau itu memang sudah alami tiba-tiba rame. Tapi yang kita harus benerin manajemennya. Kita harus kualitas kita benerin, servis kita juga. Akhirnya kita sadar ternyata banyak yang komplain kita nggak tanggapin. Itu sebenarnya membuat banyak orang akhirnya speak up. Jadi memang salahnya kita juga sebenarnya. Kita buat teman-teman mungkin nanti jadi pelajaran juga. Jadi pada saat teman-teman punya produk harus ada customer service-nya yang baik, ya kan? Melayani customer dengan baik. Karena customer service itu menjadi mata dan telinga kita di depan gitu. Untuk customer kita merasa didengarkan. Jadi mereka nggak sharing di mana-mana. Tapi ternyata setelah begitu banyak case yang diterima, hilang sendiri. Hilang sendiri karena saya dapat berapa orang saya langsung japri. Saya sendiri. Bu, mohon maaf. Saya bilang kayak gitu. Ada masalah apa dengan produk kami? Apakah kita bisa kirim dokter buat bantu? Oh ternyata saya pakai Mbak Rani. Ternyata kapan Ibu pakai? Boleh saya fotoin produknya? Ternyata pakainya setahun yang lalu. Baru komplain sekarang. Abis itu mungkin kenapa Ibu baru komplain sekarang? Iya karena saya kesel, ya kan? Emang kadang-kadang kita tuh nggak bisa perfect ya, tapi kita dengan masalah ini kita bisa perbaikin. Itu. Tapi ada banyak bagus ya, karena banyak bagusnya. Karena setelah itu pun bisnis tetap berkembang ya, bisnis karena itu kejadian dua tahun yang lalu, setahun yang lalu, betul. Kejadiannya bulan Oktober, kejadian setahun yang lalu, bisnis tetap berkembang karena memang kita bisa ngelihat produksi MS Glow itu kan 4 juta, 5 juta, bahkan lebih. Itu yang komplain berapa persennya. Dan apakah itu ngikutin tren atau enggak. Tapi secara manajemen kita memang harus perbaikan. Memang harus perbaiki. Apapun komplain masyarakat terhadap kita sebagai manajemen harus perbaiki gitu loh. I see. Wow, keren. Jadi sepanjang perjalanan ini kalau orang lihat kan, wah bisnisnya berkembang, unit bisnisnya bertambah, ada Urban Air sekarang, ada manufacturing, bentar lagi ada golf. Berarti kayaknya lancar-lancar aja ya bisnis ya? Bisnis itu lancar-lancar selagi kita benerin administrasi dan legalitas. Itu kuncinya Pak Tom. Masalah terberat yang istilahnya yang bisa membuat Rani hampir menyerah tuh ada nggak? Pernah nggak? Masalah terberat yang hampir buat menyerah tuh sebenarnya yang shock gitu, waduh shock banget. Ya masalah administrasi seperti pajak gitu yang buat aku shock bener lah. Tapi buat teman-teman mulai sekarang tertib deh. Tertib aja. Karena kalau kita nggak tertib, bom waktu gitu loh ya kan. Kita pernah kena pajak itu yang dicari itu bukan sekarang. Tapi berapa tahun yang lalu? 3 tahun yang lalu. 3 tahun yang lalu, 3 sampai 4 tahun. Karena mereka closing kan 5 tahun ya closing ya. Jadi mereka carinya yang ujung paling ujung yang belum kita mungkin kita belum rapi. Belum tahun 2018 tuh kan belum rapi banget Pak Tom, walaupun sudah ada konsultan pajak tapi belum rapi ya kan. Rekening masih campur, rekening masih ini itu ya kan. Buat teman-teman yang udah tahu bisnisnya akan naik, ini harus dijadikan contoh gitu loh, bahwa kita nggak bisa yang nakal lagi gitu loh. Kita nggak bisa yang udah yang lama deh nggak mungkin diperiksa ya kan. Itu bahaya banget. Ini ngebuat bom waktu buat kita. Jadi justru kita bisa gagal karena penyebabnya yang lama, bukan sekarang. Kejadian yang lama, misalnya legalitas yang lama belum kelar. Terus masalah-masalah lama yang belum kita kelarin, jadi bom waktu sih. Itu buat teman-teman nanti harus lebih belajar lagi. Saya juga sama, lebih belajar lagi karena pengalaman. Jadi kalau sekarang kalau punya usaha legalitasnya dikelarin dulu. Ini legalitasnya gimana? Kalau belum nggak mau gitu loh. Kalau zaman dulu kan, launching aja deh gitu ya kan. Launching ternyata hak paten punya orang, ini punya orang ya kan. Ternyata legalitasnya belum. Jadi
Kalau sekarang kita udah benerin semuanya buat teman-teman, mungkin terutama hak paten ya. Kita juga berapa kali kesandung hak paten juga Pak Tom. Jadi hak paten itu kalau teman-teman punya nama untuk bisnisnya teman-teman, ayo monggo di hak patenin karena nggak mahal. Betul. Daripada kita kenanya belakangan gitu. Karena kalau udah kena belakangan udah susah buat perbaikin, apalagi tiba-tiba minta uangnya yang banyak kan. Tiba-tiba, wih hak paten kena nih, dituntut yang dituntut banyak. Besar. Itu yang sebenarnya. Tapi MS Glow nggak pernah ada masalah kan dengan kena? Kalau hak paten dulu pernah ada masalah, masalah pot, packaging. Oh. Packaging pernah Pak Tom. Tapi itu dulu banget. Dulu banget. Yang baru dinaik-naikin tahun berapa sekarang. Itu mungkin 2017 kali. Oh, udah lama banget. Lama banget 2018, 2017, 2018 udah lama banget. Cuman baru dinaikin. Desain pot aja. Desain pot. Oke. Nah, ternyata desain pot tuh itu udah ada patennya dan kita juga nggak tahu gitu kan. Desain pot, desain font, terus font itu ada desainnya yang udah dipatenin kan Pak Tom. Betul. Terus bentuknya dari pot itu, warnanya, terus identity color ya, identity dari brand ya. Brand identity itu ada patennya. Brand identity-nya Brand identity itu ada patennya. Dan kita juga baru tahu. Namanya kita belajarnya dari nol ya. Ada masalah akhirnya kita belajar, ada masalah akhirnya kita belajar. Buat teman-teman mungkin apapun masalahnya teman-teman jadi pelajaran lah gitu ya. Buat kita bisa lebih baik lagi ke depannya. Pernah nggak MS Glow mengalami kerugian yang besar? Kerugian yang besar sampai sekarang karena memang produksinya dari pabrik kita sendiri memang agak jarang sih ya, kerugiannya sangat besar. Mungkin tidak tepatnya produk yang di-launchingkan pernah. I see. Jadi kalau rugi banget sih nggak pernah, cuman demand-nya tidak ada, kita pernah. Ada ya? Ada. Jadi kita keluarin produk yang demand-nya tidak ada. Jadi memang riset di awal harus penting banget. Jadi kalau zaman dulu kan Rani suka jalan-jalan tuh kemana, ih lucu, ayo kita buat kayak gini ya kan. Tanpa kita riset gitu loh. Ih lucu, buat gitu ya kan. Namanya kita wanita ya Pak Tom. Ih gemes, ide aku suka, tapi di orang lain belum tentu. Iya. Jadi sebenarnya riset itu penting banget sebelum kita ngebentuk sebuah brand atau sebelum kita launchingnya sebuah produk ya kan. Riset dulu apa ini demand-nya ada, kebutuhan terhadap pasar ada. Itu kalau misalnya kerugian sangat besar sih sebenarnya nggak ada ya Pak Tom ya gitu loh untuk MS Glow sendiri. Perjalanan bisnis yang cukup pendek ya. Tapi pertumbuhannya luar biasa. Kalau Pak Tom ini bilang pendek. Ini pendek karena rata-rata bisnis itu berkembang 10 tahun, baru 20 berkembang. tahun, baru dikenal. Kalau ini masif dalam waktu yang sangat-sangat singkat dan exposure-nya juga sangat-sangat kuat sekali exposure-nya. Marketing yang sekarang berjalan dengan marketing zaman dulu ada beda nggak? Ada beda banget. Beda banget. Marketing yang sekarang jalan sama marketing yang dulu. Itu kalau terutama di produk ya, di MS Glow ya. Itu tuh dulu kita kan ngandelin personal brand ya. Personal brand itu ada bagus ada enggaknya ya kan. Bagusnya tuh pada saat kamu bagus terus. Dan kamu dipercaya. Bagus terus ya. Nggak semua orang perfect Pak Tom. Nggak semua orang bisa dalam keadaan yang terus bagus. Sempurna gitu ya. Sempurna karena kan teman-teman kita di belakang banyak nih. Walaupun ada yang suka, ada yang enggak ya kan. Jadi personal branding kalau zaman dulu kita masih pakai marketing dulu nih, gaya-gaya dulu nih. Kita sendiri yang naik ke panggung, kita sendiri yang show di depan kamera. Itu sampai di 2021 masih bagus. Tapi setelah itu agak menurun. Memang marketing 2022 ini kita harus pakai strategi yang baru lagi. Nah, endorse. Banyak orang tergila-gila dengan endorse karena berpikir bahwa wah namanya kalau endorse artis, wah kalau namanya si A pasti booming. Masih begitu atau udah berbeda? Kalau awareness masih oke ya. Awareness? Iya, tapi nggak konversi. Ke sales nggak? Nggak ke sales. Awareness penting banget, jadi buat teman-teman yang baru punya produk, itu tuh biar orang tahu ya wajib endorse. Penting banget endorse. Penting banget loh ya, bukan nggak ya. Karena walaupun itu endorse mikro ataupun mega influencer, itu tuh sangat penting karena kita perlu buat ngenalin produk kita ke orang. Tapi tidak bisa jadi konversi full ya, kayak dulu ya. Dulu Rani sekali endorse tahun 2014 itu Inul misalnya atau Ivan Gunawan sekali endorse yang ngechat bisa 10.000 Pak Tom. Wow. Bisa 10.000 yang ngechat dan kita tuh nggak pernah line ya, zaman itu line BBM ya, dua
multi-chat yang kita pakai ya, Line sama BBM itu nggak pernah berhenti. Kita punya berapa akun tuh nggak pernah berhenti buat kita balesin. Dan kita kerja dari pagi sampai pagi, sip-sipan. Gila. Sip-sipan. Jadi packingan sehari, zaman itu kan belum banyak reseller ya, kita sendiri ya. Bisa ribuan packingan sehari. Dan di sana make money-nya sangat tinggi karena kita jual langsung ke user. Langsung ke user. Langsung ke user itu make money-nya tinggi banget zaman-zaman itu. Akhirnya bisa punya pabrik gara-gara itu. Gara-gara itu ya. Oh, banyak banget karena sekali kita endorse zaman itu, aku mau dong pakai yang Ivan Gunawan produknya. Mbak, aku mau dong yang pakai skincare-nya Mbak Inul dan lain-lain zaman itu ya. Makanya sampai sekarang saya deket sama Ivan Gunawan karena kita memang dari dulu udah kerja sama gitu. Nah, kalau sekarang memang endorse itu agak berkurangnya di konversi. Ya. Tapi awareness-nya masih oke. Cuman awareness ya. Awareness, jadi buat teman-teman yang aduh aku nggak ngefek banget buat endorse, memang untuk konversi agak kurang, tapi awareness-nya tinggi. Jadi mungkin kalau ke konversi kita lebih ke nano influencernya atau misalnya dari mulut ke mulut atau mereka tanpa sadar sendiri mereka nge-review sendiri itu lebih oke. Yang followersnya nggak banyak itu biasanya mereka lebih oke sih. Oke. Konversinya. Nah kalau mikro berarti lebih ke konversi lebih bagus. Kalau mikro agak bagus. Kalau nano tuh kan yang 1000-an lah punya. Jadi kayak kita punya saudara, suruh saudara pakai, ntar saudara bisa promosiin ke orang, itu lebih ngefek sekarang. Itu lebih efek sekarang. Balik lagi ke zaman dulu. Wah. Balik lagi kalau zaman dulu kan memang ngefeknya dari mulut ke mulut ya. Dari mulut ke mulut ya. Kalau sekarang orang trustnya tuh memang dari mulut ke mulut atau misalnya langsung ke affiliate. Misalnya langsung jualan affiliate aja. Langsung aja bikin sistem untuk reseller gitu ya, reseller atau affiliate marketing. Atau kalian bisa jualan di platform yang ada affiliate-nya langsung. Kalau mau langsung ke end user ya. Jadi langsung jualan sendiri bisa. Langsung review produk sendiri, langsung jualan sendiri itu. Sekarang lebih konversi. Jadi langsung di live kamera itu lebih oke. Jadi live streaming gitu, ayo coba semua. Itu memang zamannya sekarang, Pak Tom. Nggak bisa kita mungkin live streaming langsung dapat konversi. Daripada tiba-tiba kita endorse terus belanja ke sini ya, itu mereka ya udah malas lah belanja gitu. Kalau live streaming kan kita cek check out. Terus, apalagi terintegrasi kan sama nomor telepon, sama platform pembayaran yang lain ya kan. Jadi sekali check out langsung bayar gitu. Cuman itu tetap kualitas nomor 1 di tahun 2022 ini harus kita pertahanin. Keren. So, jadi sekarang dari MS Glow membangun urban company. Jadi ada bank, ada manufacture, aviasi, ada distribusi, terus ada klinik juga. Terus ada daleman, iya kan, baju dalam, ada daleman, MKW, ada daleman juga, terus kita ada percetakan juga yang kita mau running, terus golf juga, jadi banyak perbedaan sih di bisnis ini nantinya. Nah, managing company yang berbeda dengan industri yang berbeda, kok bisa? Nah itu pertanyaannya, kok bisa sih, gitu kan, apalagi ada. Jadi sebenarnya gini loh, sebenarnya bagaimana sih cara kita memutuskan kita mau punya unit bisnis lain yang berbeda sama kita ya? Ya kita harus dapat partner yang oke. Partner. Itu paling penting. Jadi kayak Urban Air, aku dapat Kapten Rico sebagai direkturnya, partnernya yang oke, yang ngejalanin juga oke. Pada saat itu kita ngelihat bahwa di Bali ini kalau ada helikopter, pada saat itu kan saya suka sewa ya Pak Tom ya, helikopter di Bali ya. Suka sewa, lihat-lihat tanah kan. Oh tanah di Bali kita lihat dari atas. Terus berpikir, ini tuh Bali tuh bagus banget. Kenapa nggak bisa kita komersialin secara, maksudnya secara harganya murah gitu loh. Bisa nggak kita jual dengan harga murah biar orang-orang bisa menikmati Bali dari atas. Dari atas. Emang helikopter di Bali itu memang dari zaman dulu ada. Cuman mereka tidak dikomersialin untuk lokal ya terutama ya. Kalau mancanegara udah sering naik helikopter di Bali, tapi lokal nggak ada. Karena harganya nggak bisa kita press. Betul. Nah akhirnya saya nemu nih perusahaannya kan yang saya pakai sewa setiap bulan ya, kadang-kadang kita kemana sewa di sana. Akhirnya bilang, ini helikopter nggak dijual ya, gitu awalnya. Bisnisnya nggak dijual ya. Akhirnya negosiasi, akhirnya bisnisnya dijual. Kita ambil full, bisnisnya kita ambil full dengan SDM yang sudah ada dan kita benerin lagi SDM-nya. Jadi kita tuh ngebentuk bisnis lain selain kosmetik tuh memang kita beli.
Pak Tom. Kayak Urban Bank kan kita beli. Yang sudah ada 20 tahun tuh umurnya dulu. Memang tidak berkembang. Terus kita beli, akhirnya kita benerin. Akhirnya bisa sampai seperti ini sekarang ya. Memang kita harus dapat orang yang tepat buat ngejalaninnya. Kalau nggak dapat yang tepat ya kita mabuk ya. Mabuk. Mabuk. Nah, berarti pertanyaannya gimana cara dapetin orang yang tepat waktu itu? lebih dalam lagi. Bagaimana cara kita mendapatkan orang yang tepat ya di bisnis itu ya? Kadang-kadang hoki juga ya. Itu hoki, kebetulan ya. Hoki. Kadang-kadang gini, aduh aku tuh pengen banget ya punya aviasi ini karena biar kalau di Bali itu kan memang bisnis kita kan di luar Bali kebanyakan ya Pak Tom ya. Saya tuh pengen balik ke Bali biar kita tuh ada kontribusinya awalnya Pak Tom. Karena teman-teman yang lain kan ada di bisnis hospitality ya, teman-teman yang lain ya, restoran, hospitality, dan saya nggak mau ganggu bisnis mereka. Saya nggak mau ganggu, jadi mereka ya mereka, kita mau sendiri ya, mau berbeda kan. Pokoknya Rani sukanya yang berbeda sama yang lain. Jadi kalau orang lain ke kanan, Rani bisa ke kiri sendiri nih gitu loh. Kalau dulu di Ubud ya, semua keluarga bisnisnya resort sama hotel. Saya nyimpang sini ke skincare. Iya emang beda. Jauh banget. Emang beda. Jadi bagaimana cara kita dapat yang tepat? Ya itu feeling ya. Feeling ya. Kita kalau misalnya ketemu orang, feeling kita sendiri gitu loh. Maksudnya ini bisa kerja nggak sih? Visinya, misinya sama kayak kita nggak sih? Jadi memang dari awal kita harus ngomong kita mau seperti ini ya ke depannya gitu loh. Itu jadi buat teman-teman ketemu orang yang tepat tuh memang kayak kita tuh mencari jodoh ya. Mencari jodoh. Cari jodoh ya. Ada chemistry-nya. Chemistry dulu gitu loh. Oh ini orangnya ternyata royal. Jadi nggak apa-apa uang, nggak apa-apa ini. Jadi hampir teman-teman di Urban tuh semuanya hampir royal lah. Maksudnya nggak semana-mana dia kerja karena butuh uang. Nggak. Jadi kita bangun visi misi yang kita mau belajar bareng-bareng. Yuk kita belajar bareng-bareng buat ngembangin unit usaha ini kayak gitu. Keren. Rani, thank you banget hari Terima ini. Kasih ya. Wah, keren banget. Banyak belajar dan kita dapat insight yang luar biasa. Dan saya rasa dari cerita yang singkat ini, ya kita bisa tahu bahwa bisnis MS Glow tidak bisa besar kalau nggak pernah ada pengalaman di kuliah tadi. Nggak bisa besar kalau misalnya uangnya dipakai langsung buat beli Ferrari misalnya. Nggak bisa. Itu udah ada uangnya sebelumnya. Itu uangnya kembali lagi ke dalam bisnis, Bahkan berani untuk melakukan marketing yang orang lain anggap mahal. Dulu skincare kecil nggak berani endorse artis, endorse artis nggak ada yang berani. Nah ini keberanian itu juga satu hal yang sangat-sangat penting. Tapi juga yang saya perhatikan adalah Rani ini sangat-sangat care dan berempati dengan karyawan. Deket banget dengan tim. Karena kan kita dari bawah bareng-bareng ya. Satu dari bawah bareng-bareng, terus memang kita buat Urban ini bareng-bareng buat kita bisa berkembang bareng-bareng. Berkembang bareng-bareng dan goals kita harus satu. Betul. Gitu. Dan satu lagi, customer nomor satu. Benar, customer nomor satu. Bahkan bisa di chat sendiri, kenapa, dan bisa benar-benar merasa dipedulikan, kualitas produk diperhatikan, kalau memang harus berubah ya berubah. Menurut saya itu keren banget. Rani, thank you banget sudah hadir di Behind the Business. Dan semoga next time bisa ketemu lagi. Terima kasih semuanya. Hanya di Top Coach Indonesia.